Hai, selamat malam kalian semua. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Oke. Sekarang kita akan menggunakan oracle ini untuk mengetahui kira-kira apa sih unfinished business kalian. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel aku, terima kasih. Jangan lupa di like, share, subscribe, terus komen yang banyak di sini, kasih aku masukan yang membangun. Thank you. Sekarang kita masuk. Apa yang universe infokan ke kita mengenai unfinished business kamu dan dia? Apa yang harus diselesaikan? Wow. Ini mengenai keterikatan atau ketergantungan. Kamu merasa dia ini adalah supporter satu-satunya, ya. Pertama seperti itu. Ada supporter satu-satunya dan dia pun juga merasa begitu. Jadi ada keterikatan. Jin. Ini agak serem ya. Ada satu pikiran dalam hidup kita ya. Itu kita kadang-kadang nggak bisa berpikir 100% sadar. Dalam pikiran bawah alam sadar kita, kadang-kadang kita itu jadi terlalu banyak pilihan sehingga nggak fokus. Dalam bawah sadar antara kamu atau dia, masih ada keinginan untuk tidak menerima keadaan. Jadi di sini di bawah alam pikiran kalian tuh sama-sama liar, sama-sama ingin mencari, sama-sama ingin memiliki. Astral travels. Oke. Tarik menarik energi. Ya, tarik menarik energi. Aku melihat sebetulnya hubungan kalian di sini itu kuat banget. Dari pikiran, dari perasaan, dari energi. Kalian tuh walaupun jauh tapi kayak deket gitu, kayak saudara yang gimana gitu, saudara kembar. Perasaan yang aku bilang sangat-sangat kuat. Bisa jadi kalian di sini ada namanya satu karmic relation, karena di sini terkait dengan karma. Karma yang muncul lagi, ya, karma yang muncul di kehidupan sekarang, dan ini tuh mengakar. Berarti kalian punya koneksi spiritual di masa lalu yang sebenarnya kalian nggak tahu kenapa sih aku dipertemukan sama orang ini. Ada snake skin. Kita harus gali banyak informasi. Sebenarnya hubungan ini itu bisa tidak menjadi sebuah hubungan toksik kalau kita menerima kenyataan dengan keadaan, gitu, ya. Tapi di sini kondisinya kalian masih berdua itu belum bisa melihat secara clearly. Masih ada sisi tarik menarik, ego, aku pengen sama kamu, pokoknya mau, gimana caranya, kamu harus upayain, kayak gitu ya. Sekarang kita lihat bagaimana sih dari kondisinya, apa yang harus diselesaikan supaya nggak berat-berat banget gitu. Minimal dari bacaanku ini kalian harus tetap menerima ya, kira-kira apa yang harus diselesaikan antara kamu dan dia. Seven of Wands. Seven of Wands itu barikade. Hubungan kalian dan dia itu ada pembatas. Kalau kita lihat di sini, Seven of Wands ini satu kakinya mau masuk ke dalam kuburannya sendiri. Ibaratnya ada satu kejadian di masa lalu, mungkin itu masih borok, ya. Dan di sini kalian itu belum terima dan berusaha menghindar satu sama lain.
karena desakan keadaan. Itu ya. Di sini ada Nine of Cups. Nine of Cups di sini sadis ya, tapi kita nggak lihat pada gambar. Ada senyum di situ, ada satisfaction. Keadaan di mana kamu atau dia di sini tidak ada pergerakan maju. Tidak ada yang pengen menyelesaikan bahwa hubungan ini harus berakhir atau memang masih bisa jalan. Jadi kalian puas aja gitu sendiri. Kalian berdua tuh puas, ya udah nggak usah diapa-apain. Aku juga nggak bisa kalau putus. Di situ. Kita lihat lagi ya di sini. Ada kartu Page of Wands. Page of Wands itu adalah pemberi pesan, ya, pemberi pesan. Jadi di sini ada indikasi kalian itu walaupun sedikit-sedikit kalian masih saling cari tahu. Ingin cari tahu keadaan, ingin cari tahu relation gimana, sama siapa, ngapain. Masih saling kepo. Di sini ada kartu Three of Pentacles. Kamu harus bisa membuktikan kepada aku kalau kamu tuh benar, kamu tuh sungguh-sungguh. Aku ingin ada satu awal yang stabil di sini. Aku pengen adanya relasi kita tuh masih tetap bersama. Aku nggak peduli nih, misalnya ya, ada hubungan alternatif lain. Kamu sama orang lain, aku nggak peduli. Momoknya di sini sih, teman-teman. The Lovers, aku begitu mencintai kamu dan aku tidak bisa kemana-mana. Kamu orang yang aku mau, kamu dari fisik, dari suara, dari apapun. Aku nggak bisa kalau nggak ada kamu. Aku masih butuh kamu. Ini tuh membutakan loh, teman-teman. The Lovers itu kadang-kadang kalau kita secara emosional kita tuh sangat dapat sama orang ini, tapi ya nyatanya kenyataannya juga sulit. Even aku mau kamu. Ada Queen of Cups. Seperti aku bilang, kalian di sini ada energi spiritual yang tinggi. Kalian ini masih saling sedih, masih saling tidak rela kalau kamu sama yang lain, dia sama yang lain. Tapi kalian hubungannya nggak jalan. Kalian hidup mungkin dengan masing-masing orang. Ini adalah hubungan yang aku bilang, ya hubungan karma seperti ini. Tidak ada kemajuan, tidak ada kemunduran, stuck begini aja energinya. Jadi kuncinya adalah kita ambil bottom of deck aja. Ya, pas nih. Two of Swords. Susah untuk memilih. Kepala sudah pusing, tidak bisa membuat satu keputusan apakah aku mau selesai di hubungan ini ataupun aku masih mau lanjut dan menunggu. Kalaupun aku mau lanjut menunggu, harus tahu waktunya kapan selesainya. Tapi di sini nggak ada yang bisa memberi penjelasan itu. Ya, aku taruh sini aja. Kita lihat lagi di sini. Energi yang stuck di antara kalian kedua adalah di sini kayak ketergantungan ya, akan satu kepuasan. Aku bilang kalian ini sama-sama punya sikap menyenangkan diri sendiri gitu, saling egois. Dia nggak mau kamu sama orang lain, kamu nggak mau dia sama orang lain. Dengan tahu kamu sendiri dan kamu tahu dia sendiri mencintai kamu dari jauh sana, itu udah cukup buat kamu. Udah satu kemenangan yang kamu punya. Page of Pentacles.
niatnya sih mau maju, tapi kalau aku lihat di sini masih mikir-mikir mau maju apa enggak. Kalian emang, dan dia nggak mau gerak di sini, belum bisa melepaskan karena keindahan bersama kalian, surga duniawinya bersama kalian di sini. Walaupun rasanya hampa, itu yang dijalanin. Di sini ada ketidakikhlasan. Aku bilang banyak pertentangan dalam diri kamu sendiri maupun dia. Ibaratnya aku mau pergi tapi aku nggak rela dia sama yang lain. Dan di sini kalian belum bisa membuktikan cinta kalian itu solid. Kenapa? Karena masih banyak intruder, masih banyak orang-orang di luar sana yang mungkin tidak setuju. Hubungan ini penuh dengan pertentangan. Kalau kita sandingkan dengan kartu Three of Pentacles, bisa jadi salah satu di antara kalian atau semuanya sudah berkeluarga. Dan di sini adalah orang-orang di sekitarnya yang tidak mengizinkan kalian untuk bersama. Kenapa? Mungkin dari keluarga internal dia atau internal keluarga kamu. Lah, udah sama-sama nikah, mau sama-sama gimana? Ada hubungan yang sudah ketahuan mungkin. Di sini ada kartu Six of Pentacles. Dia walaupun begitu jasanya banyak terhadap kamu, dan kamu juga jasanya banyak terhadap dia. Mau secara keuangan, kenyamanan, kalian saling sharing hal nyata. The Magician kabur ya, jadi kayak blur karena udah cinta, udah nyaman, nggak mau ngelepasin. Jadinya kalian banyak berfantasi, banyak namanya ingin angan-angan aku itu hidup bersama kamu. Ada janji mungkin yang diucapkan di sini ke salah satu pihak sampai nggak bisa move, atau kalian di sini punya janji satu sama lain bahwa tidak meninggalkan, jangan lupain aku. Ini salah satu faktornya ya. PR yang mungkin kalian harus selesaikan di sini. Mungkin nggak semua PR di sini, tapi itu yang harus diselesaikan. Kalau nggak, mana bisa maju. Ini kenapa jadi gini ya? Kita ulang lagi. Temperance, limit tanpa batas. Kalian masih menunggu namanya kesempatan kapan dia merespon kalian. Di sini ada kartu Eight of Sword. Aduh, dari tadi ada kartu Eight of Sword di sini. Tidak bisa ke lain hati. Tidak bisa menentukan pilihan, tidak bisa ke lain hati. Ini seri ya teman-teman. Jadi apa aja kira-kira yang memang harus diputuskan adalah masalah-masalah ini. Aku udah buka tuh 12 masalah yang membuat kalian itu sama-sama gak bisa pindah ke lain hati. Masih kenceng energinya. Yang harus diselesaikan unfinished business-nya apa? Terkait janji, terkait uang materi mungkin, ya. Pembuktian, tidak bisa memilih, tidak bisa lupa. Kenyamanan. Walaupun energinya aku lihat di sini sudah mungkin ada yang dengan orang lain, atau dari pihak keluarga di sini yang lebih nggak terima kita. Karena dari sekian lama sosok, kemudian perasaan, kenyamanan itu ada pada orang ini, dan orang ini melihatnya juga pada kamu.
Mungkin aja sekarang ya dia bisa aja biasa-biasa aja ya, ketemu sama orang, tapi energinya itu juga makin lama makin low. Mungkin ada beberapa dari kalian di sini yang mereka itu sudah mulai kayak buka keran mungkin udah mulai nggak unblock ya kan, udah nggak unblock, udah itu udah mulai nanya kabar, gimana kabar kamu, seperti itu. Karena energinya kuat di sini. Sebenarnya kalau aku bilang kalian 11-12. Bisa kamu atau dia di sini yang nggak bisa menentukan pilihan ke depannya mau apa. Yang satu lagi juga memang energinya nggak mau pindah ke lain hati, tidak membuka untuk yang lain. Jadi kesimpulannya, kalau kamu di sini memang ingin menyelesaikan hubungan sama dia, mulailah menentukan pilihan ke depan, ya. Dan di sini ingat kok, energi ini tuh nggak ada yang larang kamu untuk nggak bisa sama orang lain. Tapi karena kamu di sini sudah yakin, sudah terlalu cinta mungkin, atau dia juga terlalu cinta sama kamu, sampai energinya itu memblokade semuanya. Kamu nggak pengen move on, dia juga di situ gitu-gitu aja, ngerasa stuck. Ada energi yang aku lihatnya di sini agak dalam ya. Saking dalamnya, kalian energinya memang tidak mau melepaskan satu sama lain. Jadi beberapa masalah, terlalu cinta, terlalu sayang. Di sini ada yang kangen banget nggak ketemu, ya, kangen banget nggak ketemu. Ada yang rasa kecewa, ada yang dia sudah memilih jalannya sendiri dan juga menyesal di belakangan hari karena tidak bisa namanya melawan pihak-pihak banyak ya. Jadi ibaratnya kalau pacaran kan cuma satu lawan satu, tapi di sini kayak segerombolan gitu. Akhirnya ada yang menyerah di sini. Oke, kita ikutin aja mainannya. Nggak apa-apa lah, gini kan. Aku sama dia nanti pelan-pelan gimana. Yang sampai saat ini mungkin energinya tuh belum dapet, dia belum ke kamu. Jadi sebenarnya kalau aku bilang, jika tidak ada yang mulai menyelesaikan, mulai mengikhlaskan hubungan ini, biarkan dia sama yang lain, biarkan dia bahagia. Mau dia bahagia nggak bahagia, kita ikhlasin aja. Karena kalau misalnya kamu nggak ikhlas juga, gimana ya? Efeknya itu akan menjadi bumerang buat kamu. Efek nggak bisa move on, efek nggak tahu mau ngapain kalau nggak ada dia, ketergantungan ya. Pokoknya kalau nggak ada dia aku sakit, kalau nggak ada dia hidupku tidak komplit. Jadinya kalian kayak kurang mensyukuri apa yang Tuhan itu kasih kebahagiaan lain, seakan-akan memang nggak ada gantinya. Pokoknya harus dia, pokoknya aku nggak mau kalau dia bahagia sama yang lain. Salah doanya. Kamu harus doain kayak gini, aku ikhlas kalau misalnya dia bahagia sama yang lain. Pada saatnya nanti dia akan cari aku. Pada saatnya dia akan menyadari perbuatannya dan mungkin mencari aku untuk minta maaf. Minta maaf, bukan untuk mau kembali tujuannya. Dari sini, kalau misalnya dia tiba-tiba datang ke kamu, dia minta maaf, menyesal, pasti kan ada arah ke sana. Penyesalan itu kan datang belakangan, kita nggak bisa nagih di depan. Oke, kita akan lihat di sini lagi. Sebenarnya orang ini itu sama kamu mau ke depannya seperti apa? Kita masih pakai yang sama aja kartunya. Knight of Wands. Ini sisi atas dari dia ya, yang aku bacakan nanti. Knight of Wands. Orang ini tidak akan menyerah akan hubungan ini.
Nextnya dia ingin menstabilkan hubungan dengan kamu. Oke? Dia memang ada niatan untuk itu. Sekarang kita lihat energi dari kamu. Queen of Wands. Kamu di sini butuh namanya pembuktian. Kalau nggak ada aksi, nggak ada sikap, aku nggak akan percaya. Mendingan aku sendiri daripada aku disakitin lagi. Tapi aku juga tidak rela kalau seandainya kamu tidak ada aksi apapun di sini. Kamu membiarkan aku sendiri. Gitu. Paham ya energinya? Bisa ketahuan ya. Kalau bisa jangan lama-lama. Aku udah nggak punya limit lagi di sini. Kamu pun sebenarnya pengen di sini punya masa depan baru dengan orang lain, nggak sama dia. Tapi kamu selalu melihat ke belakang. Mana nih aksi kamu? Kok aku nggak lihat ya? Ada kartu Ten of Wands. Dikarenakan kebanyakan ambisi mungkin. Lama-lama hubungan kalian jadi lelah, capek. Bahkan kalian tuh sudah ibaratnya gini, hubungannya itu udah dibilang gak pacaran mungkin. Udah dibilang gak ada hubungan, cuman karena terkoneksi batin aja. Gak ada statusnya, udah aku sama kamu gimana, aku sayang kamu, tapi status kita apa? Gak ada yang tahu. Di sini kebanyakan kalian itu berdua naif. Udah tahu jalan depannya misalnya susah gitu ya. Dan dia belum ada aksi gitu. Kamu pun di sini energinya masih kayak memperlambat kemajuanmu sendiri. Buat apa? Aku tidak ada pernah menyalahkan orang kalau mau menunggu silahkan. Tapi di sini Mbok ya tahu juga gitu bahwa kamu tuh juga punya masa depan lain, masih banyak yang bisa kamu perhatikan. Kalau mau perhatian dia, perhatian kecil-kecil, gimana kabar? Baik-baik nggak? Kayak gitu loh. Jangan yang terlalu fokus sampai kamu sendiri tidak move on. Padahal ya, di kala waktu senggang daripada mikirin dia, kamu bisa do something. Bisa menghasilkan uang gimana caranya, kan itu lebih enak. Ada kartu Wheel of Fortune di tengah di sini, artinya adalah sebenarnya kesempatan apapun itu ada. Kalau kamu di sini memang niatnya mau move on, Tuhan akan kasih move on. Kalau kamu di sini mau stuck, Tuhan akan kasih kamu stuck. Kesempatan itu ada, kenapa nggak diambil? Dia di sini memang energinya mau maju ke kamu, tapi nggak perlu ditungguin juga kali. Kamu tetaplah melangkah, biar dia ngejar. Kalau kamu ngerasa udah capek melangkah, nanti setelah keluar dari fase ini, dengan fase kamu sudah mengikhlaskan, di kala perjalanan kamu bisa stop, dan dia biar nyusul kamu. Gitu cara mainnya. Jadi jangan kita ngejar dia terus. Kapan kamu ke rumah aku? Kapan kamu datang? Kau nggak datang? Kamu udah janji. Nggak usah ditagih. Nggak usah ditagih. Kenapa? Karena kalau aku lihat koneksi kalian itu kuat ya, benang merahnya. Orang ini nggak mungkin kayak gampang lupain kamu juga gitu. Nggak mungkin dia tuh happy. Dia jalan dengan siapa dia happy, itu nggak. Pasti ada tekanan batin. Pasti ada yang kayak dia ngomong something wrong nih. Kayaknya kok hatiku nggak lega gitu. Biarkanlah itu sadar dengan sendirinya. Kita nggak perlu narik dia. Kak, gimana cara narik dia biar dia cinta sama aku? Mau aku pelet, mau aku apa? Nggak perlu. Nggak perlu di sini. Kalau semesta udah kasih bilang jalannya truk, tanpa pelet pun langsung jadi. Jalan kamu. Tiba-tiba. Jadi yang harus kamu putuskan di sini dari semua bacaan aku adalah putuskan ketergantungan. Putuskan namanya menunggu terlalu lama. Putuskan namanya barikade di pikiran kamu. Karena
Kalau kamu mikirin terus orang yang entah kapan datangnya, itu kamu sama aja kayak kartu ini. Merasa tidak bisa kemana-mana, merasa stuck, nggak tahu apa yang kamu lakukan, padahal masih banyak yang harus kamu lakukan. Putuskan ikatannya dengan cara kamu fokus healing dengan dirimu sendiri. Putuskan bahwa kamu di sini berpikir jernih, mulai terbuka, mulai melek. Oh iya, di depan ada jurang, berarti aku harus stop. Putuskan di mana kamu sudah tahu arah tujuan, fokus, kamu badannya capek atau enggak. Dan terakhir, putuskan untuk tidak mau disakiti. Tanpa kepastian, hanya makan janji. Oke? Gitu. Kalau sama aku harus maju pikirannya. Boleh menunggu. Kalau aku bilang energi orang ini ada pada kamu, ada. Dia juga ada energinya sama kamu. Tapi kalau tidak dilakukan dengan tindakan, ngapain? Unfinished business itu berarti ada sesuatu yang kita belum ikhlas. Di sini aku nggak akan pakai zodiak. Ada huruf L, E, J, S, X, N, H, V, B, Q, R, U, D, M, G gitu. Zodiaknya cuma dikit sih, cuma Gemini, Taurus sama Cancer. Nah, kayaknya nggak imbang kan, makanya fokusnya ke sini aja gitu, fokusnya ke nama aja. Kalian di sini pokoknya juga harus sabar, harus banyak berdoa. Kita di tahun 2021 ini saatnya untuk bisa mencoba untuk maju ke depan. Kalau kamu nggak merasa untuk maju ke depan, ya kamu akan ketinggalan. Jadi harus ada niat ya. So, kira-kira itulah yang bisa kamu ambil hikmahnya. Mulai sekarang harus melek, jangan tidur lagi. Kalau udah tidur, makin melek lagi. Jangan terlalu banyak pikiran yang berandai-andai, oke? Kita harus tetap realita, lihat kenyataan dan ucapannya. Kalau selama orang ini yang kamu suka bisa memberikan perhatian dan ucapan, bisa dipegang, it's okay. Tapi kalau enggak, cuman kayak iya nanti. Udah, kerjain yang lain. Dia mau datang kek, mau enggak kek, itu kan janji dia sama kamu. Janji harus ditepati, tapi rata-rata orang kan lidah tidak bertulang. Oke? See you, I love you. Bye-bye.